Oke, sebelumnya selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita coba jelaskan tentang konsep MPLS. Kalaupun kemarin kita sudah praktikum, sudah lab dengan jaringan MPLS. Di sini saya jelaskan tentang MPLS secara umum. Oke, kalau di dalam sebuah jaringan ada konsep dalam mengelola sebuah jaringan, kita bisa menerapkan secara routing, ya. Routing kita bisa protokol yang kita terapkan bisa menggunakan routing statik, RIP, OSPF maupun BGP ataukah yang lain ataukah protokol yang lain, ya, di vendor yang lain, ya, seperti EGRP, EIGRP dan seterusnya. Kemudian routing itu di layer 3, ya, dia jalan di layer 3. Kemudian ada bridging. Untuk bridging nanti protokol yang bisa kita terapkan adalah STP, ya, spinning tree protocol yang saat STP kemudian perkembangannya menjadi RSTP, rapid spinning tree protocol. Jadi kalau STP sama RSTP ini kemudian juga ada mesh yang terbaru, bahwa di sini adalah ketika kita membuat sebuah jaringan di layer 2 di mana posisinya adalah loop, ya. Posisinya adalah jaringannya itu adalah loop, biar tidak terjadi looping, maka kita harus kita harus mengaktifkan protokol STP maupun RSTP ataupun mesh salah satunya. Oke, kemudian kita juga bisa membangun sebuah jaringan kita itu dengan teknik switching, ya, switching. Nanti protokol yang bisa kita terapkan adalah MPLS, ATM, kemudian frame relay. Tapi nanti kita di sini akan fokus di MPLS, ya, multi protocol label switching, ya. Nanti kita fokus di situ. Kemudian untuk di switching, ya, untuk switching adalah di sini adalah metode komunikasi di dalam sebuah jaringan, di mana dalam pengiriman data atau transmisi datanya, ya, untuk konten maupun tipe ataupun struktur datanya itu nanti akan dikirim sesuai dengan blok, ya, sesuai dengan blok. Jadi untuk switching, kemudian nanti setiap blok, ya, yang akan dikirim di dalam sebuah jaringan itu nanti adalah independen satu dengan yang lainnya. Jadi nanti setiap potong-potongan, ya, switching itu jalan di layer 2, ya, di dalam layer 2 data link, ya, di sana ada frame, ya, ada frame. Jadi blok-blok frame itu nanti secara independen akan ditransmisikan via network dengan frame yang lain seperti itu. Kemudian untuk sebuah jaringan dengan menerapkan switching, ya, nanti adalah untuk alokasi resource-nya itu nanti akan lebih optimal, ya, untuk kapasitasnya dan ketahanan untuk komunikasinya itu lebih bagus, ya. Jaringan transmisi untuk lebih optimal, ya, untuk memanfaatkan kapasitasnya, kemudian untuk komunikasinya, ya, itu untuk switching. Kemudian di sini kita bicara tentang MPLS. MPLS itu adalah kepanjangan dari singkatan dari multi protocol label switching, ya, multi protocol label switching. Jadi di sini sebenarnya MPLS itu adalah metode untuk forwarding data, ya, atau paket, ya, forwarding paket berdasarkan label, ya, berdasarkan label, ya, dengan melihat minimum overhead-nya atau minimum overhead dari sebuah label datanya, ya, MPLS. Jadi
posisinya adalah MPLS nanti adalah dia metode untuk forwarding data berdasarkan label yang ada di dalam sebuah paket data tersebut, di mana nanti dalam forwarding datanya dia akan melihat minimum overhead dari tabel forwardingnya. Jadi di dalam MPLS itu ada yang namanya forwarding tabel, ya, forwarding tabel. Nah, nanti di dalam forward data itu akan melihat forwarding tabelnya, kemudian akan melihat forwarding tabel yang paling kecil seperti itu, ya. Kemudian dengan MPLS, jadi dengan MPLS nanti di dalam forwarding penentuan forwarding paketnya itu nanti tidak lagi based on IP, tidak lagi berdasarkan header IP dan routing tabel. Jadi nanti ketika kita sudah menerapkan MPLS, proses forwarding paket dari paket data yang dikirim itu tidak lagi berdasarkan pada IP header atau routing tabel, tetapi adalah berdasarkan label yang ada di dalam MPLS-nya, ya. Kemudian manfaat yang paling utama dari MPLS adalah efisiensi dalam forwarding prosesnya. Jadi nanti dengan penerapan MPLS itu nanti diharapkan proses forwarding paket itu lebih efisien. Jadi prosesnya adalah tidak paket data itu nanti tidak dilakukan enkapsulasi sampai layer 3, hanya dia lihat di label yang ada di dalam sebuah paket tersebut. Diharapkan nanti performa dari jaringan itu akan lebih meningkat. Oke, kemudian untuk header dari MPLS. Jadi header MPLS itu disebut layer 2,5, ya. Karena apa dia sebut layer 2,5? Jadi kalau di dalam OSI layer itu ada layer 7 sampai layer 1. Ya, ketika kita menerapkan MPLS, maka MPLS itu akan disisipkan antara layer 2 dengan layer 3, atau dia antara layer data link dengan layer network, ya. Sering disebut ada layer 2,5. Ya, lah di sini adalah headernya. Nanti total headernya itu adalah 32 bit. Ya, nanti ada label itu ada 20 bit. Kemudian adalah class of service, ya. Di sini class of service ini fungsinya adalah nanti sebagai QoS, ya, class of service 3 bit. Kemudian ada end stack flag, ya. Ini adalah label yang paling akhir 1 bit. Kemudian ada TTL 8 bit. Jadi seperti ini kita bisa lihat bahwa di sini ada layer 3, layer network. Kemudian ada layer 2 atau layer data link. MPLS itu di antara layer 2 dengan layer 3. Atau layer 2,5 disebutnya di sini. Oke, kemudian ini adalah labelnya, ya, label dari MPLS-nya. Kemudian ada class of service atau QoS-nya, quality of service-nya. Kemudian adalah S-nya, ini adalah end stack-nya atau akhirnya. Kemudian ada TTL, ya. Oke, kemudian di dalam penerapan MPLS, ya, di dalam label MPLS, ya, di dalam penerapan MPLS nanti ada protokol yang namanya label distribution protocol atau LDP, ya. Ada label distribution protocol seperti kemarin ketika kita mengaktifkan MPLS di dalam device mikrotik kita masuk ke MPLS, kemudian LDP set apa gitu, ya. Kita aktifkan LDP-nya. Jadi yang berfungsi sebagai label nanti adalah untuk yang bertugas untuk labeling, nanti ada label distribution protokol atau LDP. Nanti dia fungsinya adalah memberikan label di dalam paket-paket dalam MPLS. Oke. Kemudian untuk persyaratan dari sebuah LDP. Jadi ketika kita menerapkan sebuah LDP, persyaratannya adalah ketika kita mau aktivasi LDP nanti adalah kita harus semua jaringan IP atau layer 3 di dalam sebuah jaringan kita itu sudah dikonfigurasi routingnya, atau dia sudah bisa komunikasi lah antara
semua host yang ada. Jadi kita sudah konfigurasi, di mana konfigurasinya Anda bisa menggunakan static root, ataukah Anda bisa menggunakan OSPF, RIP, ya, ataukah BGP. Jadi kita bisa menggunakan static, OSPF, RIP. Jadi untuk membuat sebuah jaringannya. Ya, seperti kemarin, kalau di lab yang kemarin adalah kita melakukan untuk komunikasi semua networknya kita menggunakan OSPF. Ya, kita menggunakan OSPF. Oke, oke. Kemudian nanti di dalam LDP lebih baik nanti adalah kita membuat loopback. Ya, kita membuat loopback. Kalau kemarin di dalam kita membuat loopback itu adalah kita membuat interface bridge. Ya, interface bridge. Kemudian di loopback itu nanti diberi IP address untuk pengenalan real network interface-nya. Ya, lah kalau kemarin di dalam lab itu adalah IP loopback itu saya samakan dengan ID dari OSPF-nya. Jadi nanti lebih mudah dalam pengecekan. Mudah dalam pengecekan OSPF-nya, neckboard OSPF maupun neckboard dari LDP-nya atau MPLS-nya itu. Kemudian di dalam MPLS, homogen MPLS, semua device atau semua perangkat di dalam MPLS harus memiliki dukungan MPLS. Jadi harus support semua dalam MPLS. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian ini secara umum ya di dalam MPLS secara dasar nanti ada yang namanya LER atau Label Edge Router. Itu adalah router-router yang ada di ujung yang nanti fungsinya adalah dia akan menambahkan label dan dia akan meremove label. Jadi yang di ujung. Kemudian ada LSR adalah Label Switching Router, itu yang ada di tengah ini, yang dia nanti fungsinya adalah forwarding paket, ya, forwarding berdasarkan label yang ada di dalam MPLS-nya. Jadi misalkan di sini ada paket masuk ke LER, maka posisinya nanti dia akan ditambahkan labelnya, ya, label MPLS atau label dari LDP-nya, ya, LDP. Kemudian dia akan diteruskan ke LSR. LSR dia akan meneruskan sesuai dengan label yang ada. Lah, dalam penerusan label di sini nanti dia akan LSR akan melihat forwarding tabel di dalam MPLS mereka. Kemudian ketika dia sudah di ujung, ya, nanti ada label dari LDR atau MPLS itu nanti akan dihapus. Ya, akan diremove seperti itu. Oke, kemudian apa keuntungan kita menggunakan MPLS? Ya, apa keuntungannya? Di sini nanti untuk keuntungan kita menggunakan MPLS itu adalah peningkatan stabilitas jaringan. Jadi jaringan kita akan semakin bagus, ya, semakin bagus. Kemudian peningkatan kinerja dalam forwarding paketnya di dalam sebuah network kita, jadi lebih bagus. Kemudian peningkatan jumlah kemungkinan VPN di dalam sebuah ISP, ya, gitu ya. Kemudian kita bisa melakukan traffic engineer, ya, menerapkan traffic engineer. Kemudian kualitas pelayanan akan lebih bagus. Kemudian redundansi dan failover, ya, jadi ada redundansi, failover. Redundansi dan failover di sini lebih baik nanti adalah di dalam penerapan komunikasi antar host, antar network yang ada di dalam jaringan itu menggunakan routing dinamik seperti itu. Oke, kemudian ini untuk misalkan ketika kita menerapkan BGP di dalam MPLS, ya,
Kalau kita tanpa MPLS, maka BGP itu kita jalankan di setiap router yang ada. Ya, jadi BGP dijalankan di setiap router yang ada. Tapi nanti dengan kita menerapkan MPLS, nanti kita hanya menerapkan BGP itu antar each router atau antar router yang ada di ujung. Ya, jadi antar router yang di ujung seperti ini. Kalau ini adalah BGP-nya semua di router semua. Ya, kalau nanti kita menerapkan MPLS, nanti adalah kita hanya menerapkan BGP-nya adalah antara router E dan yang di edge, ya, router antar ujung seperti itu. Ini adalah nanti kita juga bisa menerapkan MPLS dengan layer 2, yaitu VPN dengan VPLS, ya, VPLS. Jadi kita nanti bisa menyambungkan router customer antara ujung dengan ujung itu menggunakan VPN atau VPLS, ya, dengan VPLS, ya. Oke, ya, itu kemudian split horizon ini nanti ada, kita bisa aktifasi split horizon. Oke, MPLS, VPLS. Oke, ya, seperti itu secara umum, ya. Kita belum masuk ke VPLS, ya, secara umum tentang MPLS, ya, secara umum MPLS. Kemudian untuk jadi untuk jaringan nanti seperti ini. Kalau untuk untuk ya, contohnya ini. Jadi kita bisa membuat, ya, kita bisa membuat ini, ya. Jadi ini kalau kita nanti bisa menerapkan VPLS, jadi di sini ada jaringan MPLS, kemudian nanti kita buat VPLS ke ujung-ujung. Jadi nanti jaringannya langsung ke ujung, ya. Di sini ada CE, itu adalah customer edge, ya, atau customer yang di ujung, ya. Kemudian di sini adalah router di edge-nya, kemudian di ini ada provide routernya. Nah, ini ada jaringan MPLS-nya seperti itu, ya. Secara umum itu untuk berkaitan dengan MPLS, ya, MPLS. Kemudian untuk konfigurasinya seperti di lab sebelumnya, ya, ya. Untuk hari ini terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.